Ya, Agatha, selamat petang. silakan Pak Teh, ada yang mau ditanya Pak Teh. Bertanya ini tajuknya ini. Silakan. Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi macam mana ceritanya Yesus ini jadi Allah? Macam mana ceritanya? Bukan Yesus menjadi Allah, dia memang Allah. Sesuatu yang sejak kekal adalah Allah, ya dia tidak menjadi Allah, tetapi dia sebagaimana adanya dia. Makanya di dalam Keluaran 3 ayat 14, dia adalah sang ada. Bukan menjadi ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu Allah itu sejak asal sudah ada, Yesus tidak ada. Jadi macam mana? Sejak kekal Allah itu sudah ada. Kemanusiaannya itulah yang baru diadakan 2000 tahun yang lalu. Dia adalah pencipta yang menambahkan kodrat ciptaan. Iya, Allah itu sudah kekal betul. Yesus ini kan baru lahir. Namanya pun baru diberi. Jadi macam mana Yesus jadi Allah? Itu masalahnya. Dia itu Allah sejak kekal. Allah yang dimaksud ini adalah Yesus. Macam mana Yesus Allah sejak kekal? Allahnya sudah kekal, sudah ada. Di situ nama Yesus yang tidak ada. Oke, kamu tahu Allah yang dimaksud di sini adalah Dia sendiri? Di mana Yesus mengutus Yesus? Bukan Yesus mengutus Yesus. Kalau Yesus tidak mengutus Yesus, maknanya Allah mengutus Yesus. Oke, saya pakai dalil ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Jadi dia dikatakan Allah sebab dia adalah firman Allah yang sudah ada dalam kekekalan. Itu. Kalau Anda mau membantah mungkin gini-gini dengan data Pak, bukan dengan strawman seperti ini, logical fallacy. Itu Yohanes 5:30, macam mana kamu paham? Oke. Yohanes 5 kita baca dari ayat 19 Yohanes ya. 5:30. Baik. Kamu kan bawa ayat Yohanes 5. Baik. Ini saya masih ke Yohanes 5. Saya bacakan ya. Oke, maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak." Setara dengan penjelasan saya di Yohanes 1 ayat 1, dia sudah ada bersama-sama dengan Yesus. Lalu, sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi ketika Bapa itu mencipta, ya Yesus dalam kodratnya sebagai firman, sebagai anak, itu sudah melihat dan melakukan bersama-sama dengan sang Bapa. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 5 ayat 30 bahwa dia itu menghakimi berdasarkan kehendak Bapa. Bapa tidak menghakimi, tetapi Bapa menyerahkan penghakiman terhadap Baca dari mulai Yohanes 5:30. Baik ya. Dikatakan seperti ini, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang telah mengutus dia. Yesus berkata seperti ini, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar dari Bapa. Penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku." Yesus mau menjelaskan di sini bahwa dia satu di dalam Bapa ketika dia menghakimi, bukan menurut kodrat kemanusiaannya, melainkan kodrat keilahiannya yang satu di dalam Bapa. Ingat ya, Allah yang dimaksud di sini Bapa, bukan Allah berhala. Jadi kamu berkata, makna Yesus punya kuasa, Bapa punya kuasa. Apa yang dimiliki Bapa itu yang dimiliki anak. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Sebab firman dengan sang Bapa itu satu dalam kodrat. Saya kasih analogi. Mulut kamu ketika mengunyah, roh kamu juga turut melakukannya. Gitu. Jadi mulut kamu itu tidak bisa mengunyah kalau tidak ada rohmu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa rohmu. Kamu sama seperti mayat kalau kamu hanya mengandalkan tubuhmu. Itu yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa
Mulutmu yang adalah badanmu itu bekerja bersama-sama dengan rohmu dan bekerja bersama-sama dengan pikiranmu. Sekalipun yang ngunyah itu kelihatannya adalah cangkemmu tok. Jadi apa yang kamu sampaikan? Itu maknanya. Jadi maknanya di dalam Yohanes 5 ayat 30, apa yang dikerjakan Bapak itu yang dikerjakan anak. Kalau anak menghakimi, Bapak juga menghakimi. Sebab penghakiman itu sudah dinyatakan melalui anak. Jadi Begitu. apa yang kamu nak sampaikan di sini? Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Teh? Ya, maknanya kamu menyampaikan di sini bahwa Yesus tidak boleh buat apa-apa seperti mana. Maknanya adalah apa yang Maknanya dikerjakan Bapak Bapak. yang berkuasa. Maknanya adalah Yesus itu Allah. Mana Sebab apa Yesus yang dikerjakan anak itu dikerjakan Bapak. itu Bapak. Kalau analogi. Gini Pak, sekarang saya tanya Anda, yang menghakimi itu siapa? Ya bapaknya, bukan Yesus. Loh ini di ayat 30 dikatakan, aku menghakimi. Tidak Bawa boleh. narasi Menghakimi yang pertama. itu. Gini Pak, narasinya Pak, saya kan sudah menjelaskan secara logis dan juga by data. Anda kalau hanya strawman kayak gini, logical fallacy seperti ini, kan Anda ini bentuk penolakan. Penolakan akan kebenaran yang sudah terbukti. Bapak bawa data. Bapak bawa data. Saran saya Bapak bawa data di sini. Bawa, saya bawa. Silakan bawa data Bapak. Narasimu ini harus disertakan data, bukan membantah. Karena begini Pak, agama Islam tidak bisa membantah agama Kristen. Tapi kalau kau mau tahu saya akan jawab. Sebab apa? Ingat perkataan Allahmu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau kamu terus-terusan strawman kayak gini, ya kamu itu sebenarnya udah sesat. Logical fallacy. Serius, kamu membantah tanpa dalil, tanpa logika. Saya menyatakan dengan logika. Saran saya, Bapak kalau mau membantah pakai data Pak, pakai logika. Logikamu dari tadi nggak nyampe Pak. Oke, di bawah aja ya. Ya, aku tuh berniat nggak mau nanya balik. Kalau nanya balik kalian udah tahu tadi kan. Udah satu aja contoh, udah stop. Ya, kalian nanti kalau saya balikkan kalian nggak akan mau jawab. Serius. Kalian hanya akan berputar-putar tanpa logika dan data. Kurang. Saya maunya itu yang enak gitu loh diskusinya. It's okay. Kita naikkan lagi yang lain. Kamu yang takut, kirim permintaan aja, Es. Halo, Abdullah. Halo saudaraku, selamat sore. Bukan saudara Anda. Gimana? Bukan saudara Anda, kita tidak satu kakak. Kan mau bertanya apa? Oh, jangan pakai soundcard, Pak. Kayak ada bunyi semut-semut gitu. Sekarang gimana? Masih nggak jelas. Masih nggak jelas. Nggak usah pakai soundcard Pak, Tuhan apa sih kayak bunyi hujan gitu, nggak clear gitu Pak. Ya berisik Pak, serius kan berisik ya. Iya makanya soundcard kalian tuh kayak nggak guna gitu. Storing tahap apa lah itu bahasa Inggrisnya, aku nggak pandai ya bahasa Inggris ya. Soalnya aku asli Arab. Di sini cuma 139 orang, di sini 1,1K. Aku ngeledek di akun yang satu lagi. Oke, apa ya? Kayak duren manis. Ada duren yang nggak manis. Duda nggak keren. Duren. Halo, duren manis. Silakan mau bertanya Halo. apa? Ya halo, silakan mau bertanya apa? Mau bertanya saja. Ya iyalah, kalau ngasih uang kan nggak mungkin kamu sanggup. Silakan, mau bertanya apa? Yesus tuh matinya berapa hari? Matinya 3 hari. Waktu mati dikubur pakai apa?
Dikubur di dalam goa. Dikuburnya pakai apa? Pakai apa gimana? Dibungkus Maksudnya pakai apa? Dibungkus pakai kain linen. Kain apa itu? Kain linen. Putih. Kain linen, ya. Kain kayak apa tuh ya? Nggak dijelasin warna putih atau apa, tapi kain lenan. Oh, Iya. dia kayak apa tuh? Kayak selimut gitu ya? Ada lagi yang mau kamu tanyakan lebih esensial lagi dari ini? Kain linen. Berarti Yesus itu waktu dikubur nggak pakai jaket ya? Waktu itu belum ada ini jaket, belum ada yang namanya tekstil di sana. Kenapa sekarang orang Kristen kalau dikubur pakai jaket, pakai dasi? Loh, kenapa kamu sekarang naik motor, naik mobil? Nabi kamu kan nggak pernah pakai mobil dulu. Kami Iya kan? Sekarang saya tanya, kamu kenapa pakai sendal? Emang zaman Nabi udah ada sendal? Kenapa kamu pakai Ada. kaos? Sebenarnya Nabi kamu pakai kaos. kami dari Kenapa kamu sekarang pakai sampo, pakai sikat gigi, pakai pasta gigi? Kamu Kami nanya dari yang zaman esensial dulu. maksud saya. itu udah bertanya. Kadang saya tanya kamu pakai ini itu pakai sarung. Zaman Nabi kamu udah pakai sarung. Kami dari zaman dulu sampai sekarang. Silakan dibuktikan sarung. Ada nggak peninggalan Nabi kamu dulu pakai sarung? Atau Kami pakai dari dulu sampai sekarang kalau meninggal pakai kain kapan. kamu niru dari Yesus? Tuhan itulah. Kalau kamu di dalam Tuhan, ya ketetapan Tuhan itu yang membuat kamu memilih tetap di dalam ketetapannya. Jadi sejak semula Tuhan itu memberikan free will untuk semua orang. Baik Yudas, baik orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Malaikat aja punya kebebasan untuk tidak taat, kan gitu. Jadi tentang predestinasi itu adalah kegagalan seseorang dalam memahami Alkitab secara komprehensif, dalam mengenali Allah secara komprehensif. Orang yang rata-rata gagal memahami Allah secara komprehensif, yaitu menimbulkan dogma-dogma baru, dogma-dogma yang menggunakan nalar manusia, bukan nalar Allah. Berarti Calvinis tuh bisa dikatakan Ajaran baru, ajaran baru atau ajaran apa? ajaran baru. Oh, Iya, Yohanes Calvin itu kan yang mengajarkan itu. Jadi sejak semula Allah itu tidak pernah mengajarkan yang konsep tulip itu, nggak ada. Itu Pak. kalau dari ortodoks memang menolak itu ya. Bukan dari ortodoks, karena memang sejak semula itu nggak ada ajaran rasul. Ya, jadi kita itu hanya meneruskan ajaran yang sudah ada. Satu lagi mungkin kalau Boleh. devosi kepada Maria itu sejauh apa ya Bu ya Apa itu perbedaan devosi kepada Maria? Spesifikasinya. penghormatan kepada Maria. Mungkin kalau di Katolik itu kan saya dulu di Katolik itu sampai SMP ya Bu ya. Jadi yang saya ketahui itu ada doa rosario seperti itu ya. Nah, apakah di Ortodok itu ada seperti itu Bu? Saya tidak tahu doa rosario atau salam malaikat. Maria ya. Jadi kita mengucapkan Sebenarnya salam. ya itu salam malaikat kepada Maria kan gitu. Ya. Allah itu kan memang dasarnya ada di dalam Alkitab. Nah, masalah tentang penghormatan, apakah penghormatan itu devosi? Saya melihat devosi itu lebih daripada penghormatan. Betul nggak sih? Mungkin coba terangkan dulu devosi itu apa makna secara luasnya. Penghormatan dan mungkin menempatkan pribadi Maria ini sebagai pribadi yang penting begitu ya. Entahlah itu disamakan dengan sejajar dengan pribadi Allah gitu ya, atau bagaimana itu atau bagaimana? Oke. Maria itu adalah hambanya Tuhan Yesus yang dikuduskan. Kan di dalam Lukas 1 dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu, berarti dia dikuduskan. Sebelumnya pasti tidak kudus, sebelumnya pasti tidak suci, kan gitu. Maksudnya tidak suci dari dosa. Seseorang yang dikuduskan artinya dia secara pasif yang tadinya tidak kudus dijadikan kudus, kan gitu. Nah,
Bunda Maria itu memang dihormati. Dia adalah hamba Allah dan juga tabut perjanjian. Dia dihormati sebagai ibu dari Sang Kristus. Makanya gelarnya juga Theotokos, ibu dari Allah, bukan artinya dia sederajat dengan Allah. Karena Yesus itu adalah Allah, makanya ibu dari Allah kita. Jadi bukan hanya Christotokos, melainkan Theotokos. Dan dia dihormati sama seperti orang-orang kudus yang lainnya. Di dalam Alkitab juga dikatakan dia itu adalah ratu, ya kan, ratu sorga. Kenapa? Karena dia itu adalah orang yang pertama sekali mengetahui inkarnasi dari Sang Firman ini. Dan dia dihormati, tentu dia dihormati. Namun kodratnya sebagai seorang hamba itu tidak pernah lepas dari Bunda Maria. Dan di dalam iman ortodoks, para rasul itu menghormati Maria sebagaimana ibu dari gereja. Seperti itu. Berdoa kepada Maria itu juga ada di dalam ortodoks. Bukan berdoa kepada Maria, minta didoakan Bunda Maria. Nah, itu kan ada di dalam Alkitab. Elizabeth juga sudah mengatakan, siapakah aku sampai ibu dari Tuhanku mengunjungi aku. Bukan artinya Maria itu Tuhan yang melahirkan Tuhan, karena Yesus Tuhanlah, makanya dia ibu dari Tuhan. Gitu. Kalau minta bantuan doanya betul. Makanya dalam iman Kristen itu selalu mengatakan, doakanlah kami ya Bunda Allah. Doakanlah kami, Sang Theotokos tersuci, doakan kami. Nah, itu ada. Hanya sekedar penghormatan. Sebab kalau dia itu memang tetap hamba dan tetap ibu dari kemanusiaan yang dia lahirkan itu. Kemanusiaan itu. Sama seperti para rasul kok, dengan orang-orang kudus, dia sejajar dengan orang-orang kudus. Gitu. Berdoa kepada para rasul apakah diperkenankan di ortodoks? Semua orang kudus. Semua orang kudus ya. Ya, kita bisa minta, karena orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang sudah selamat dan mereka tetap hidup, kan kata Yesus. Mereka dalam Alkitab juga dikatakan kok. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup meskipun dia sudah mati. Lalu di dalam Yakobus 5 ya, kalau nggak salah dikatakan, saling mendoakanlah kamu. Artinya Bunda Maria mendoakan kita. Oh, jadi pribadi-pribadi orang kudus yang telah meninggal ini bisa turut Bukan yang meninggal ya, dalam Yesus itu nggak ada kematian. Pribadi-pribadi atau orang kudus ini adalah orang-orang yang sudah selamat. Yakobus 6 ayat 16. Orang-orang yang sudah selamat ini, mereka lah yang mendoakan kita. Kita yang sedang berjuang, mereka kan sudah selesai perjuangannya. Nggak ada dalam iman Kristen orang mati, semuanya orang hidup. Ya. Berarti mereka langsung istilahnya mungkin ke Firdaus dan bisa berdoa untuk kita ya, Bu? Iya. Mereka itu diangkat oleh malaikat-malaikat yang diutus Tuhan Yesus untuk ke pangkuan Abraham atau Firdaus. Itu ayatnya jelas. Lukas 16 ayat 22. Iya. Ini pengetahuan baru buat saya nih. Semua ada dasarnya di dalam Alkitab. Iya. Baik. Ada lagi mau ditanya Pak Adeston? Oke, menarik sih Bu. Kalau ini mungkin hanya itu saja. Nanti saya kalau ada ini saya bertanya-tanya lagi Bu ya. Oke, Tuhan berkati Pak Adeston. Terima kasih. Silakan teman-teman yang di bawah boleh juga bertanya. Gitu. Jadi kita itu bukan orang mati, kita itu orang hidup semuanya. Minta didoakan minta didoakan pendeta, mau kepada doa ke orang kudus nggak mau, dicatat ya, bukan menyembah. Iya betul, Bunda Maria itu dia tidak menerima penyembahan. Bunda Maria itu menerima penghormatan. Itu kita tidak nggak ada. Makanya aku bilang kan kemarin RT 6 ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Mana ada Tuhan Ibu? Nggak ada Tuhan Ibu. Tuhan kita itu adalah Sang Tritunggal Maha Kudus.
Maria itu melahirkan kemanusiaan, kodrat kemanusiaan dari firman itu. Kan firman itu mengambil kodrat manusia melalui rahim Maria. Kenapa dia digelari sebagai Theotokos, ibu bunda Allah? Karena Yesus Allah. Gitu loh. Kayak contoh ya. Ibu presiden, apakah ibunya Pak Jokowi ini adalah presiden, Pak Prabowo ini adalah presiden? Ya, ibu presiden artinya adalah karena si Pak Prabowo-nya yang presiden, makanya ibunya dipanggil ibu dari presiden. Makanya Elizabeth mengatakan ibu dari Tuhanku. Maria disebut ibu bunda Allah, Theotokos, Theos, Tokos itu adalah ibu-ibu Allah. Karena ibu dari Allah. Jadi Theotokos ibu dari Allah kita Yesus. Christotokos ibu dari Sang Kristus. Dari ya, mother of. Nah, itu kan father of gitu. Seperti itu. Maria beda kelas sama jauh lah ya Smita. Tompelnya pindah bun. Tompel saya itu bukan tompel yang mati, karena itu tadi ya yang kemarin saya ajarkan bahwa ini tuh hidup, dia bergerak, kita hidup dan kita bergerak gitu. Iya, bukan ibu Allah, ibu dari Allah kita Yesus, karena Yesus itu Allah kita, bukan dia kodratnya Allah, dia manusia, dia hamba. Bunda Maria ini hamba, dia itu teladan bagi wanita yang selalu menjaga kesuciannya. Makanya kau Yasmita jangan menggatal kau. 6 tahun kau udah kegatalan, 9 tahun kau udah nggak jelas kau. Itu harus dijaga keperawanannya. Dia perawan selama-lamanya. Kau ini menggatal selama-lamanya. Ketemu pria sange kau menggatal kau Yasmita. Baru gabung kena. Iya, jadi Bunda Maria itu teladan, jangan kayak si Ono gitu ya kan. Tuh ya, jadi cewek-cewek juga harus menjaga. Aku selalu kok Bunda Maria itu sebagai panutan kita. Kalau si Sari kan panu.